Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Nurholis dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah Tahsin Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung aja kita ke materi yang pertama, metode tahsin dan tahfiz Al-Quran. Mempelajari Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Seseorang tidak akan pernah dekat dengan Al-Quran jika tidak mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, ataupun mengamalkannya. Dalam mempelajari Al-Quran, pasti selalu ada keutamaannya. Keutamaan mempelajari Al-Quran yang pertama sebagai tibyanan, penjelas atas segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai busyro atau kabar gembira. Materi yang kedua yakni hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama ada idhar halki yang artinya jelas. Terdiri dari 6 huruf yaitu hamzah, ain ha, ghin kho. Contoh dari izhar halki salah satunya waman ahsana, nun mati bertemu dengan hamzah. Yang kedua yaitu idgham bigunah yang artinya memasukkan dengan dengung. Terdiri dari 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw. Contoh dari idgham bigunah salah satunya famay ya'mal, nun mati bertemu salah satu huruf idgham bigunah yaitu ya. Yang ketiga ada idgham bilagunah yang artinya memasukkan tanpa berdengung, terdiri dari 2 huruf yaitu lam dan ro. Contoh dari idgham bilagunah salah satunya walakin la ya'lamun, yaitu nun mati bertemu salah satu huruf idgham bilagunah yaitu lam. Yang keempat yaitu iklab yang artinya merubah, terdiri dari 1 huruf yaitu ba. Contoh dari iklab adalah mim ba'di atau abadam bima. Dan yang terakhir ada ikhfa yang artinya samar, terdiri dari 15 huruf yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Materi yang ketiga yaitu akhlak hamalatil Quran. Memperindah suara saat membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Namun dalam memperindah bacaan tidak boleh berlebih-lebihan karena dapat merusak tajwidnya. Allah sangat mencintai orang-orang yang menghiasi atau memperindah bacaan dan suaranya, karena sebaik-baiknya bacaan Al-Quran adalah bacaan dengan suara yang mampu menggetarkan hati pendengarnya sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zayyinu al-Qur'anu bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Materi yang keempat yaitu bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama ada bacaan saktah, berasal dari bahasa Arab yang artinya diam, berhenti, dan menahan. Menurut istilah, berhenti sejenak tanpa bernafas dan menahan nafas sekitar 1 atau 2 harokat. Yang kedua, bacaan imalah, menurut bahasa miring atau bengkok, sedangkan menurut istilah memiringkan bunyi harokat fathah ke arah bunyi harokat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Yang ketiga, ada bacaan ishmam. Ishmam menurut bahasa artinya mencucu atau monyong, sedangkan menurut istilah yaitu menggabungkan atau mencampurkan bacaan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai memoncongkan kedua bibir tanpa suara atau hanya dengan isyarat. Yang keempat ada bacaan tashil. Tashil menurut bahasa artinya mudah atau ringan, sedangkan menurut istilah meringankan 2 huruf hamzah yang berurutan menjadi 1, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melafalkan bacaan tashil. Yang kelima ada bacaan nakal. Menurut bahasa artinya memindahkan, sedangkan menurut istilah memindahkan harokat pada huruf hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Dan yang terakhir ada ibdal yang artinya mengganti. Materi yang kelima yaitu pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya.
Imam As-Suyuti rahimahullah menukil dari perkataan Imam An-Nawawi, waktu yang utama untuk membaca Al-Quran yang paling afdol adalah apa yang dibaca di dalam sholat. Adapun pilihan waktu membaca Al-Quran yang paling afdol atau yang paling utama yaitu yang pertama waktu-waktu sholat, yang kedua waktu malam, yang ketiga waktu antara maghrib dan isya, yang keempat separuh malam terakhir, yang kelima waktu fajar, dan yang terakhir waktu di siang hari setelah sholat subuh. Materi yang keenam yaitu hukum ro, tafkhim, dan tarkik. Yang pertama, ro dibaca tafkhim atau tebal. Salah satu cirinya yaitu ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah, ro diwaqafkan sebelumnya huruf yang fathah dan dhammah. Yang kedua, ro dibaca tarkik atau tipis. Salah satu cirinya yaitu ro berharokat kasroh dan ro sukun sebelumnya huruf kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf isti'la. Materi yang ketujuh yaitu ikro tekstual dan kontekstual. Yang pertama, ikro secara tekstual maksudnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul huruf dan hukum-hukum tajwidnya. Dan ikro secara kontekstual maksudnya apa yang kita baca tidak hanya dari sisi lafaz, melainkan menerapkan kandungan lafaz tersebut di dalam kehidupan. Materi yang kedelapan, hikmah pengulangan ayat di dalam Al-Quran. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa tikror atau takrir, pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih baligh daripada taukid itu sendiri. Tidak hanya sekedar menguatkan, tetapi ada sisi keindahannya dari sisi balaghah, fasahah, dan sastra memiliki nilai yang sangat tinggi. Pengulangan ayat di dalam Al-Quran termasuk bagian dari kefasihan atau keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Materi yang terakhir tentang waqaf, ibtida, dan saktah. Waqaf secara bahasa al-hafsu artinya menahan, sedangkan secara istilah adalah berhenti pada suatu kalimat dengan nafas. Yang kedua, ibtida. Ibtida secara bahasa bada'a artinya memulai. Secara istilah, ulama qurra adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Dan yang terakhir yaitu saktah. Saktah berasal dari bahasa Arab sakata yaskutu sakautan yang artinya diam, berhenti, dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dan menahan nafas sekitar 1 atau 2 harokat. Sekian paparan rangkuman materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.